apakah itu peternakan apapun, intinya yang paling penting adalah sumber air ya. Benar. Jadi sumber air di sini bukan hanya kita melihat dari kualitas, tapi yang penting itu kuantitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh solusi. Pemirsa sekalian, sebelumnya perkenalkan kami dari Solusi Ayam Sejahtera atau SAS. Jadi SAS ini adalah konsultasi yang memberi solusi untuk peternakan. Dan peternakan ini sebetulnya semua peternakan. Tetapi mungkin di Indonesia itu yang paling banyak kita bahas adalah peternakan ayam. Baik ayam layer, broiler maupun breeding. Kira-kira begitu. Dan sebetulnya kita ada beberapa anggota, ini kebetulan yang masih baru datang, kenalkan. Ini Dokter Hewan Agus, monggo Pak, dikenalkan. Terima kasih Pak Suyun. Iya. Ya kan? Ini Dokter Hewan Agus Wahyudi, kebetulan teman lama dan dan passionnya selain manajemen juga medikasi. Saat ini sedang menekuni tentang water treatment dan ilmu yang terbaru adalah tentang babi, pig tech. Oh, aduh, luar biasa. Selamat bro. Terima kasih Pak. Baiklah, pemirsa sekalian, juga saya kenalkan. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Saya Suyut Kodratmanto, kebetulan juga dokter hewan, dan kolega saya ini juga dokter hewan. Intinya sesama dokter hewan merumput bersama. Dan tentu saja yang kami pikirkan adalah berkreasi tanpa henti. Benar. Berkreasi yang memberi solusi, karena solusi itu rezeki. Nah, itu yang penting. Dan tentu saja untuk konsultasi ini kita bisa meliputi beberapa bidang atau semuanya yang berkaitan dengan masalah peternakan. Baik itu manajemen, atau kesehatan, air, kesehatan, building, atau lingkungan, WST, perizinan, sampai controller atau equipmentnya, IoT dan sebagainya. Sampai ke water treatment, prosesnya juga kita bisa. Ya, betul. Jadi untuk kali ini video pertama saya akan bahas yang paling penting di dalam kehidupan, yaitu air. Kira-kira begitu? Betul. Dokter Agus? Ya. Dokter Agus, kira-kira dalam pikiran Dokter Agus, apa yang ada di benak Dokter Agus tentang air ini? Itu yang mungkin belum banyak diketahui. Karena kita memang nama dokter hewan atau di peternakan fokusnya ke performance kesehatan hewan. Tapi mereka kurang begitu memahami mengenai air sendiri. Ya. Fakta yang paling penting, air itu ad libitum. Ad lib ya, jadi tanpa batas. Tanpa batas, harus disediakan. Yang kedua, faktanya air itu konsumsinya bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat daripada pakan. Siap. Nah, kondisi itu sebenarnya air itu begitu penting karena mereka mengantarkan baik itu antibiotik, vitamin, ya kan, atau kemudian mau dipakai mau acidifier atau untuk semuanya itu dari air. Jadi sebetulnya kalau boleh dibilang air yang sehat itu sebetulnya air yang netral ya, yang netral. Kemudian kita ingin kasih apa treatmentnya, itu yang intinya menjadi pokoknya. Benar. Begitu. Menjadi apa dia tergantung apa yang kita lakukan. Benar. Nah, jadi
yang paling penting prioritas di air itu, ya kan? Bagaimana kita membuat air itu sampai katakanlah di ujung nipple atau di tempat air minum itu bebas bakteri selama 24 jam air itu diminum. Oke, Dok. Bukan hanya di tempat asal atau penampungan. Nah, selama ini kan mereka berpikir hanya sampai di penampungan. Siap, siap. Padahal seharusnya bebas bakteri itu harus pada saat ayam minum. Itu atau harus bebas bakteri. hewan ternak yang lain makhluk Nah. hidup minum, ini harus bebas bakteri. Benar, seperti itu. Betul. Berarti titik urgensinya pada saat mencari lokasi peternakan, Dok. Apakah itu peternakan apapun, intinya yang paling penting adalah sumber air ya. Benar. Hmm. Jadi sumber air di sini bukan hanya kita melihat dari kualitas, tapi yang penting itu kuantitas. Karena apa? Kebetulan saya belajar dari water treatment. Kita mau mengkondisikan air kondisi apapun itu bisa di treatment. Iya ya, Dok. Saya betul, Dok. Waktu itu saya kan baru lulus dokter hewan kan. Kita Ya. kan sama-sama ini. Nah. Kebetulan satu alumni juga. Bahwa air yang baik itu air yang berkualitas. Nah. Tetapi kalau selalu mencari air yang berkualitas, nggak dapat, Dok. Benar. Makanya kan sebenarnya adalah kita mencari sumber air itu adalah kuantitas dulu. Oke. Ya Paham, kan? paham, Kenapa? Dok. Kualitas air seperti mineral, bakteri, ataupun yang terkandung itu kita bisa olah. Oke. Dan untuk pengolahnya itu bukan sesuatu yang sulit atau yang mahal, ya kan? Begitu murah, ya kan? Sekarang apa? Mungkin pemirsa sekalian mengetahui sumber air minum PDAM itu dari sungai, dan sungai itu berubah Yap. kualitasnya setiap hari, setiap jam pada. Karena Oke, tergantung dari buangan dari mana. Seperti Oke. itu kan. Nah, karena mereka melimpah, ya kan? Air sungai kan melimpah. Yap. Mau berapa ribu kubik setiap hari, mereka ada stoknya. Iya. Nah, itu yang paling penting. Iya, jadi untuk kehidupan, nanti ini kan kita bicara general dulu, Dok. Nah, Intinya baik untuk apapun itu, sebetulnya yang dipentingkan untuk saat ini dengan kemajuan teknologi, itu bukan kualitas lagi ya. benar. Kalau bisa cari yang berkualitas sehingga treatmentnya lebih mudah, lebih efisien, kosnya tidak tinggi. Tapi kalau tidak ada, itu jangan dijadikan kendala. Benar. Jadi gitu. Nah, misalkan di kota besar kayak Surabaya, air sungai pun diminum. Benar, itu cuma baku. Nah, karena treatment tadi ya. Ya, Demikian juga hal-hal yang lain ya, Dok. benar. Oke. Jadi pada dasarnya air di bumi itu 97% adalah air laut. Yap. Ya kan? Kita yang air fresh ini hanya kebagian 3%. Nah, dari 3% ini sebagian besar itu berbentuk es di kutub utara, ya kan? Dan kemudian di sungai. Yap. Yang kita alami tiap hari itu, yang kita proses tiap hari itu hanya 1%-nya dari 3% itu. Oke. Gitu loh. Baik. Jadi sehingga air ini muter aja, ya kan? Iya. Dan itulah perlunya kenapa kita harus ada water treatment. Oke, bahkan sekarang kayaknya ada negara mana gitu yang terakhir update saya agak lupa. Ini udah membendung air laut untuk menjadi air tawar ya, Dok ya. Benar. Kemudian berarti sebetulnya kalau air payo pun kita bisa treatment menjadi Bisa, air tawar ya. bisa. Yang Oke. penting air. Nah, intinya kalau dulu penting, sangat penting pilihlah yang berkualitas air itu sehingga agak sulit. Tetapi waktu itu memang jarang penduduk, jarang manusia, kita masih mudah. Sekarang ini kan berebut antara bisnis sama manusianya sendiri. Benar. Jadi semakin mencari yang berkualitas semakin susah ya, Dok ya. Benar gitu. Oke. Jadi sekarang yang tren ini mungkin terbaru, bahkan saya sendiri sekarang lagi ada project itu, kita menghasilkan air dari asalnya dari kotoran itu sendiri. Oke, baik. Ya kan, baik. fakta yang terbaru, ya kan. Mohon maaf, untuk kotoran dari babi atau dari ayam itu 60-70% adalah air. Oh iya. Ya kan? Nah, kenapa nggak kita olah
sedemikian rupa sehingga dalam kondisi tersebut ya kan satu hari itu kita bisa menghasilkan bisa 20 sampai 30 kubik satu hari. Oke, Ya, oke. itu berapa truk tangki air minum yang kita bisa hasilkan? Ya kan dengan teknologi yang begitu mudah. Kenapa? Karena di peternakan sendiri, ya kan, kondisi limbah itu tidak begitu berbahaya daripada kondisi limbah industri. Oke, oke, oke. Sehingga kita dengan treatment yang sederhana pun kita bisa menggali air yang lebih banyak dan itu kita bisa recycle dan kita masih bisa diminum. Oke dok, paham. Karena waktunya ini juga sudah mepet, tentu akan kita bahas lebih detail di video selanjutnya tentang peternakan. Ya. Dan ini saya jelaskan ke pemirsa sekali lagi, walaupun ini namanya solusi ayam sejahtera, tetapi kita akan memberikan konsultan semua peternakan. Demikian, semoga bermanfaat dan tentu saja akan kita sampaikan lebih detailnya untuk peternakan tentang ayam tentang air ini di video berikutnya. Demikian, salam solusi. Dadah.